Penangkapan bandar sabu di rumah kos-kosan. Korsleting listrik 2 rumah terbakar. Ruda paksa mahasiswi pemilik kos ditangkap. Hora, selamat pagi pemirsa, kita bertemu kembali dalam program iNews Sumut Inspiring and Informatif. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Bersama saya Tania Sianipar, inilah iNews Sumut selengkapnya. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Tanjung Balai meringkus pengedar narkoba jenis sabu di salah satu rumah kos-kosan di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara pada Selasa lalu. Polisi menemukan barang bukti sabu yang sempat dibuang pelaku guna menghilangkan jejak. Sini. Jongkok. Sini apa? Sini. Pria berinisial AKS alias Brom tak berkutik saat petugas Satres Narkoba Polres Tanjung Balai menangkap tersangka di rumah kos-kosan di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai. Pada waktu ditangkap, tersangka mencoba mengelak saat petugas menemukan bungkusan plastik klip yang diduga sabu di kamarnya. Dia tak dapat berkilas saat petugas mengetahui tersangka mencoba membuang bungkusan paket sabu tersebut dan pesan singkat di handphone pemesan narkoba. Guna penyidikan, tersangka langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Tanjung Balai. Kasih Humas Polres Tanjung Balai AKP Ahmad Dahlan Panjaitan mengatakan tersangka merupakan residivis narkoba. Penangkapan tersangka atas informasi dari warga sekitar. Barang bukti yang diamankan seberat 2,83 gram sabu. Berdasarkan informasi dari masyarakat yang kita percaya, yang mengatakan bahwa di rumah kos-kosan sering dilakukan transaksi jual beli narkoba. Dan kegiatan itu langsung kita tindak lanjuti. Ternyata yang informasi dari benar, dan kita tangkap seorang laki-laki yang setelah kita lakukan interogasi, dia sudah pernah dihukum 2 kali sebelum perkara yang kasus yang sama. Barang bukti yang diamankan apa ya? Barang bukti yang kita amankan ada sabu-sabu. Atas perbuatannya, tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Balai. Petugas mengimbau kepada warga agar tidak sungkan melaporkan di wilayahnya jika ada peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dari Tanjung Balai, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menangis saat Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di Komplek UK Kelurahan Terjun, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan ini, 7 orang pria beserta barang bukti sabu seberat 1,84 gram juga turut diamankan. 7 orang pria dan 1 wanita diamankan polisi Polres Pelabuhan Belawan dari salah satu rumah di Jalan Mutalib, Komplek UK, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Marelan. Para pelaku digerebek tengah asik menghisap sabu dan bermain judi ketangkasan tembak ikan. Sang wanita yang merupakan penjaga tempat perjudian menangis ketakutan dan meminta petugas untuk tidak membawanya ke kantor polisi. Dari penggeledahan di lokasi perjudian, petugas berhasil menemukan sejumlah plastik klip berisi sabu seberat 1,84 gram dari dalam laci dan saku celana para pelaku, serta uang sebesar 2,8 juta rupiah. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampubolon mengatakan dari seluruh pelaku yang diboyong ke Mapolres dan dilakukan tes urin, 7 pria positif pengguna narkoba. Dari ke-7 pria yang diamankan, 1 orang merupakan pengedar narkoba. Penggerebekan dengan tempur kampung narkoba di Komplek UK Terjun dengan hasil mengamankan 8 orang diduga pelaku narkoba yang terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian hasil tes urin 7 laki-laki positif dan 1 perempuan negatif. Barang bukti sabu besar 1,84 gram, kemudian uang 2.800.000
Kini seluruh pelaku dan barang bukti telah diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan, termasuk 1 unit mesin judi tembak ikan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Wida Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak remaja hanyut tenggelam di sungai saat bermain bersama teman-temannya di kawasan pinggiran Sungai Sedilah, Kabupaten Labuhan Batu. Remaja ini diduga kaget dengan adanya penggerebekan yang dilakukan sejumlah personel kepolisian yang datang ke lokasi hingga membuat korban spontan langsung terjun ke aliran Sungai Bilah. Seorang anak remaja diduga hanyut terseret arus Sungai Bilah di lingkungan Pendoan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pada Kamis sore pada 19 Oktober 2023, Dio Wardana, 21 tahun, warga lingkungan Pendoan, Kecamatan Rantau Selatan ini tenggelam dan hilang di Sungai Bilah setelah terseret derasnya arus sungai. Sejak hanyut dan hilangnya korban di Sungai Bilah tersebut, pihak keluarga dibantu warga lainnya melakukan pencarian di sepanjang aliran sungai dengan menggunakan sampan dan menyelami sungai. Namun korban yang diduga hanyut belum berhasil untuk ditemukan. Menurut Tarmizi Hutapea, ayah korban, info yang diterima dari teman-teman korban bahwa anaknya hanyut di sungai, setelah itu terkejut mendengar adanya penggerebekan di wilayah tersebut. Dan karena takut, korban dan teman-temannya lalu spontan melompat ke sungai hingga korban hilang tenggelam. Dia tinggal besar di sini. Jadi besar. Dapat informasi mana tadi awalnya? Awalnya ya penggerebekan katanya tiba-tiba ya sampai ke sungai ya udah ya. Setelah bapak korban ini pandai berenang nggak? Ya dia kan besar di sini. Kurasa nggak pernah. Sedangkan adanya perempuan sampai pandai berenang. Informasi awal yang didapat ya begini gimana? Informasi awal bahwasanya keluarga masyarakat ini masuk ke sungai dan tiba-tiba hilang saja. Ada berapa orang? Korbannya yang kita tahu cuma 1 orang. Saat ini tim BPBD dibantu warga masih melakukan pencarian korban. Pihak keluarga dan orang tua korban berharap jasad anaknya dapat segera ditemukan. Dari Labuhan Batu, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, laga kambing sopir terjepit di kabin kemudi. Tetaplah bersama kami di iNews. Enak, bikin matanya udah melek Dan rasanya mantap. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, tabrak lalu lintas dan pelanggaran mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu bukan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar nalar. Teruskan kejadian-kejadian unik warga Polandia. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews, Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, diduga akibat hubungan arus pendek listrik, 2 unit rumah semi permanen di Jalan Yosudarso, Kota Medan, ludes terbakar. Padatnya kawasan pemukiman dan sempitnya jalan menuju lokasi sempat membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjangkau titik api. Video amatir merekam detik-detik kebakaran 2 unit rumah semi permanen di Jalan KL Yosudarso, Lorong 10, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar karena sebagian besar material bangunan terbuat dari kayu, membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan rumah yang berada di sampingnya.
Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan rumah yang terbakar. Padatnya lokasi kawasan pemukiman warga dan sempitnya akses jalan menuju lokasi sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran menjangkau titik api. Guna menjinakkan api, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan sedikitnya 5 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak sampai 1 jam setelah kejadian, petugas pun berhasil memadamkan api. Laporan tadi pukul 21.05 ya, dan tim kita bersama armada meluncur lokasi kecelakaan kepada jalan KL Sudarso menuju Medan Barat. Ada lebih kurang 5 armada kita turunkan, sementara korban jiwa berduka masih tinggi dan penyebabnya akan dicek oleh tim investigasi kami. Masuknya agak kecil, tapi kita terbantu oleh armada kita yang kecil untuk pengendalian daripada operasi dan ini dapat kita. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sopir terjepit di kabin kemudi setelah truk yang dikendarainya bertabrakan dengan sesama truk yang datang dari arah berlawanan di kilometer 6 Jalan Sibolga Tarutung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat ini kami berada di kilometer 6 Manigir. 2 unit truk yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah yang berlawanan saling bertabrakan atau biasa disebut laga kambing di kilometer 6 Jalan Sibolga Tarutung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Akibat kecelakaan ini, truk yang dikemudikan Tommy Dolok Saribu, warga Air Genting Asahan, ringsek pada bagian depan. Sementara pengemudinya mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan oleh Tommy melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Tarutung menuju Sibolga. Namun saat melintasi lokasi kejadian, tiba-tiba satu unit truk yang juga melaju dengan kecepatan tinggi muncul dari arah berlawanan. Akibat jalan yang sempit dan menikung membuat kecelakaan tidak dapat terhindarkan. Truk yang dikendarai Tommy terperosok ke parit jalan dan ringsek pada bagian depan. Sementara sopir truk sempat terjepit di kabin kemudi setelah berhasil dievakuasi. Tommy yang mengalami luka serius pada bagian perut dan dada langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara truk yang menabraknya langsung kabur meninggalkan lokasi. Dari Tapanuli Tengah, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, penutupan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-118 Kodim 0201 Medan disertai dengan penandatanganan dan penyerahan naskah berita acara kepada Wali Kota Medan M. Bobi Nasution. Penandatanganan dilakukan Komandan Satgas Kolonel Infantri Ferry Muzawad di hadapan Pangdam 1 Bukit Barisan. Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Muhammad Hasan langsung menutup TMMD ke-118 tahun 2023, Kodim 0201 Medan digelar di lapangan Benteng Jalan Pengadilan Medan, Kota Medan. Program lintas sektoral TNI Manunggal Membangun Desa TMMD merupakan bagian dari operasi Bakti TNI, diwujudkan dengan cara membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan dan memperbaiki infrastruktur serta mengakselerasikan program pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari semua sasaran fisik maupun non-fisik yang dilaksanakan pada TMMD 118, Pangdam mengaku seluruhnya terlaksana 100%. Hal ini bisa dicapai karena TMMD bukan domain dari TNI semata, melainkan program bersama pemerintah daerah dan kota, yakni bersatu padunya semua komponen bangsa, terkoordinasi dan terkoordinir yang dilaksanakan secara bahu-membahu dan gotong royong. Dalam upacara penutupan, TMMD tampil sebagai komandan upacara, Danyon Armet 2 KS Letkol Ambeli Yuda Adi Nur Cahyo serta perwira upacara Mayor Infanteri Romi Sembiring yang juga dan Rabel 020116 Tanjung Rawat. Baik fisik maupun non fisik, masih terdapat hal-hal yang kurang dalam kegiatan ini. Tentu saja ini menjadi evaluasi kita untuk memperbaiki. Kemudian ke depan, ya insya Allah setiap tahunnya akan terus ada. Cuman di sini mungkin merupakan 2 tahun.
tahun yang akan datang. Tapi kegiatan ini tidak harus menunggu time nanti, sangat tergantung oleh pemerintah daerah, pemerintah kota. Apabila mereka mengendaki, itu ada namanya kegiatan operasi bakti, karya bakti. Ya, karya bakti itu pemerintah daerah bisa meminta kepada kita. Pangdam 1 Bukit Barisan bersama Wali Kota Medan dan rombongan Forkopimda juga meninjau kegiatan bakti sosial donor darah, bazar murah dan pemberian bantuan sembako serta tali asih kepada warga, termasuk melepas motor Babinsa untuk mengantarkan bantuan sembako ke rumah-rumah warga masyarakat di 21 kecamatan Kota Medan. Dari Medan, Saddam Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petugas Dinas Perhubungan Kota Medan menjadi korban penganiayaan preman saat tengah bertugas mengatur lalu lintas di persimpangan Jalan Merak, Kecamatan Sunggal, Kota Medan. Korban bahkan sempat ditodong senjata tajam oleh pelaku. Nggak boleh gitu, kenapa ini? Video amatir merekam seorang petugas di Sub Medan menjadi korban penganiayaan preman di persimpangan Jalan Merak, Medan Sunggal, Sumatera Utara. Menurut korban, Agung Prabowo, saat kejadian dirinya yang tengah mengatur lalu lintas tiba-tiba didatangi oleh 2 orang pengendara sepeda motor. Pelaku pun langsung mengancam korban dan meminta dirinya tidak ikut campur. Belakangan diketahui pelaku sempat cekcok dengan rekan korban yang berjaga pada hari sebelumnya. Pelaku juga sempat mengacungkan senjata tajam kepada korban sebelum akhirnya menganiaya dengan cara menginjak korban hingga mengalami luka di bagian tangan dan punggung. Tuh sempet kata mas saya orang biru tuh, terus saya bilang, kau yang semalam ikut campur kan katanya. Campur apa bang? Dia bilang, semalam ribu pagi. Oh, kita ikut campur bang. Kita kan nanya sama, apa masalahnya? Oh, harus ikut campur. Ini dengan nada tinggi lah bang. Mungkin kita panjang juga kan, dan nggak masuk ikut campur apa kita bilang, ya. Lalu itu lagi dia posisinya ada kereta kayak apa, masih di sepeda motor sama kawannya itu, saya di sampingnya, dia pakai tas depan, terus campur itu dibuatkannya sepeda tajam ada tidak, macam bayonet itu bahkan kanan yang ke pisau dan saya lari. Saya aman lah, saya bilang kan, ada aman, nggak ada lupa dikejar dia. Itu mana dia ngejar loh, dan ngejar, saya terjatuh kan sepatu besar, entah terjatuh sandung saya terjatuh, HP saya juga terjatuh, pas apa? HP saya ambil, saya terjatuh, baru saya ditujangnya gitu dia bilang. Nah itulah saya bilang. Korban pun sudah membuat laporan ke Polsek Medan Sunggal dan berharap polisi segera menangkap pelaku yang wajahnya terekam jelas di video yang direkam warga. Dari Medan, Ahmad Ridho Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan dilaporkan ke Propam. Tetaplah bersama kami di iNews Sumut. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh dikasih senjata? Boleh, saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama lagi saya Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kareraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campur apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita perut, dipotongin dengan dekat bagian mata. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak, bikin matanya udah melek. Dan rasanya mantap. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif.
Pemirsa, seorang mahasiswi di Deli Serdang menjadi korban pencabulan oleh pemilik rumah kos-kosan yang sedang disewanya sesaat korban pulang dari kuliah. Sebelum dicabuli, korban juga mengaku diancam akan dibunuh pelaku bila mencoba berteriak atau melakukan perlawanan. Rekaman video ini diambil seorang warga usai peristiwa ruda paksa terhadap korban terjadi. Korban diruda paksa pemilik kos pada Selasa lalu sesaat setelah tiba di kamar kos usai kuliah. Korban diancam dengan sebilah pisau dan akan dibunuh tersangka jika mencoba berontak. Peristiwa ini terjadi di salah satu kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Tersangka yang diketahui telah memiliki istri dan baru memiliki anak yang berusia 2 pekan ditangkap di tempat persembunyiannya tidak jauh dari lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polres Tabes Medan, Komisaris Polisi Teguh Fatir menyebut selain meruda paksa korban, tersangka juga mencuri telepon genggam milik korban. Atas nama Robi Hari Agus, umur 24 tahun, sudah dilakukan penangkapan. Tersangka dikenakan pasal berlapis, pasal pencurian dengan kekerasan, kemudian pasal 285 KUHP, kemudian juga kita kenakan pasal 6 huruf C, tidak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana 12 tahun. Untuk korban saat ini sudah dalam perawatan. Atas perintah Bapak Kapolres Tabes Medan, tim khusus juga dibentuk untuk melaksanakan perawatan healing terhadap korban. Tersangka bahkan mengaku baru menggunakan narkoba sehari sebelum melakukan ruda paksa terhadap korban. Tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis tentang kekerasan seksual serta pencurian dan terancam akan dipenjara selama lebih dari 10 tahun. Dari Medan, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kalah dalam pra-peradilan Polres Pelabuhan Belawan akhirnya melepaskan Chien Siong dari sel tahanan Mapolres Pelabuhan Belawan pada Selasa lalu, 1 hari setelah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Terkait kasus ini, Chien Siong bersama kuasa hukumnya akan melaporkan Polres Pelabuhan Belawan ke Propam Polda Sumatera Utara karena penahanan Chien Siong dianggap telah merampas kemerdekaannya dan melanggar undang-undang. Setelah melalui proses pra-peradilan, Chien Siong, pemilik usaha dagang bintang berlian yang bergerak di bidang perbengkelan di kawasan industri modern 2 yang ditangkap atas kasus penjualan limbah besi di perusahaan miliknya, akhirnya dibebaskan Polres Pelabuhan Belawan. Chien Siong bebas usai menang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Senin 16 Oktober lalu. Namun putusan pra-peradilan ini baru dijalankan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan pada keesokan harinya. Hal ini membuat kuasa hukum Chien Siong, Pahala Sitorus, menyesalkan sikap Kasat Reserse Kriminal dan Kapolres Polres Pelabuhan Belawan selaku termohon yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Padahal saat putusan tersebut, salah satu anggota Polres Pelabuhan Belawan mendengarkan langsung putusan ini di pengadilan. Terkait persoalan ini, pihaknya akan melaporkan institusi Polri ini ke Propam karena telah merampas kemerdekaan kliennya. Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon mengatakan pada Senin lalu pihaknya belum menerima surat dari pengadilan, sehingga Chien Siong sesuai dengan perintah atasan dan juga hukum yang berlaku belum bisa dikeluarkan dari sel tahanan. Gugatan yang ajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada putusan itu dengan tegas hakim menyatakan bahwa memerintahkan kepada para termohon pra-peradilan untuk mengeluarkan pemohon pra-peradilan dari rumah tahanan polisi Polres Pelabuhan Belawan dan atau rumah tahanan negara lainnya seketika setelah putusan diucapkan. Saya ulangi, seketika setelah putusan diucapkan. Pada saat itu kita belum menerima sehingga kita mengatakan dengan pimpinan dan supaya setelah kita menerima putusan pengadilan tersebut, kemudian kita membebaskan putusan kita. Kapan itu Pak dibebaskan? Putusan itu kita ketahui kan hari Senin 16 Oktober. Kemudian setelah itu siang harinya kita sudah bebaskan bersama pihak keluarganya, dan sebelumnya kami juga sudah
Kasus ini bermula pada tanggal 7 Agustus 2023 lalu. Hendrian yang merupakan supir dari PT Karya Anugrah Sejati Pratama tiba-tiba melaporkan Chien Siong ke Polres Pelabuhan Belawan dengan tuduhan penggelapan. Usut punya usut, penggelapan yang dituduhkan adalah penjualan limbah dari perusahaan yang dipimpin oleh Chien Siong itu sendiri. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Utara menggelar Pasar Keuangan Rakyat selama 3 hari berturut-turut yang dimulai sejak tanggal 20 sampai 22 Oktober kemarin. Kegiatan ini berlangsung di Pusat Perbelanjaan Binjai Supermall Kota Binjai. Salah satu tujuan dari Pasar Keuangan Rakyat mengenalkan jasa keuangan di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat lebih meningkat mempergunakan jasa keuangan. Mengenalkan jasa keuangan di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat lebih meningkat mempergunakan jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Utara menggelar Pasar Keuangan Rakyat selama 3 hari berturut-turut yang dimulai sejak tanggal 20 sampai 22 Oktober kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Pusat Perbelanjaan Binjai Supermall Kota Binjai ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Binjai, Haji Rizky Sitepu, beserta jajaran dan pimpinan jasa keuangan lainnya yang ada di Sumatera Utara. Pembukaan Pasar Keuangan Rakyat juga disertai dengan pemberian bantuan kepada beberapa instansi pemerintah, militer, serta bantuan pendidikan kepada pesantren dari pihak bank, asuransi, dan pelaku usaha lainnya. Pasar Keuangan Rakyat juga memberikan edukasi kepada warga Sumatera Utara, khususnya warga Kota Binjai, untuk mengetahui produk keuangan dan manfaatnya. Ya, sejauh ini kita memang fokus di Kota Medan sebelum-sebelumnya. Nah, mulai tahun ini kita terpikir untuk mulai ke luar daerah Medan, dan Binjai adalah salah keuangan di Binjai itu akan memajukan perekonomian. Dan lain-lain. Intinya adalah bagaimana kita mengembangkan produk-produk service ini sehingga lebih banyak lagi ya masyarakat ini kenal, produk-produkan, tahu risiko dan tahu juga bagaimana cara penggunaan yang aman. Ya. Jadi pada akhirnya tujuan akhirnya adalah inklusi wilayah Sumatera Utara itu makin tahun itu makin baik, makin luas dan makin bisa diterima masyarakat yang lebih banyak lagi. Berbagai ekspo produk, lembaga jasa keuangan dan UKM juga tersedia selama berlangsungnya acara. Berikut kegiatan talk show tentang produk dan layanan lembaga jasa keuangan yang diikuti dengan kompetisi cerdas cermat tingkat SMP sederajat, IJK Idol, lomba mewarnai tingkat SD, dan lomba Sampoa. Dari Binjai, Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Unit hari ini. Saya Tania Sianipar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.